Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dr. Igusti Ngurah Nitya Santiarse. Profesi yang sekarang saya lakukan adalah sebagai pengajar di program studi Teknik Mesin Universitas Udayana. Berkaitan dengan peringatan Hari Puputan Badung yang akan dilaksanakan 20 September mendatang, kita sebagai pewaris spirit Puputan Badung yang mungkin sudah melegenda ya, bagaimana dengan modal spirit semangat yang besar, yaitu semangat untuk membela kebenaran, kehormatan dan kemerdekaan. Waktu itu memang bertujuan melawan kolonial Belanda. Nah, semangat itu merupakan modal sosial atau modal budaya yang luar biasa sesungguhnya. Ya, merupakan warisan dari para leluhur kita untuk kita kenang, kemudian kita memahami hikmat dari perjuangan tersebut, dan kemudian tentunya bagaimana memanfaatkan modal sosial dan modal budaya yang luar biasa ini untuk generasi yang sekarang, apalagi generasi muda milenial ke depan ya, tentunya menghadapi tantangan maupun peluang yang berbeda dengan apa yang terjadi waktu terjadinya Perang Puputan Badung. Namun di atas semuanya itu, mari kita mencari hikmat sesungguhnya, apakah spirit Puputan Badung itu masih relevan dengan kondisi kekinian sekarang? Apakah bisa dimanfaatkan bagi generasi muda milenial? Nah, itu menjadi pertanyaan yang menarik. Nanti tentunya generasi muda akan menjawab semua hal itu. Dalam hal ini, sebelum kita mendapatkan jawaban dari generasi muda, mari kita sedikit menengok ke belakang ya, mengenai bagaimana spirit Puputan Badung itu, apa saja yang memang menjadi modal sosial, modal budaya yang dimaksud. Nah, sedikit penjelasan saja bahwa modal sosial, modal budaya itu memang diciptakan dari tradisi maupun kearifan lokal yang ada pada generasi terdahulu. Nah, itu memang sudah menjadi kebenaran waktu itu, sehingga kita tidak perlu ragukan lagi tentang modal sosial dan modal budaya itu. Tugas generasi muda sekarang bagaimana mencari hikmat dari salah satunya adalah spirit Puputan dan menggunakannya untuk sebagai modal yang dalam kekinian, paling tidak seperti untuk mengembangkan usaha dan tentu menghadapi berbagai macam problema kekinian dan mendatang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana Agung Wiragung Dewi Dharma. Saya masih kuliah di Universitas Terbuka, jurusan Ekonomi Manajemen. Dan kebetulan juga saya mengurus usaha di bidang pendidikan, yaitu sekolah 3D, 3 dimensi, yang bernama ESDA, dan juga saya adalah founder dari Ludico Studio. Kenapa saya membuat usaha ESDA itu? Karena sebelumnya saya kan juga bisa dibilang penikmat dunia digital ya, dalam bentuk bisa game, dalam bentuk video juga, dan lain-lain, konten-konten yang berbagai macam lah gitu kan. Nah, jadi ketika saya SMA, saya juga dikenalkan sama yang namanya 3 dimensi oleh teman-teman saya juga. Akhirnya saya sempat geluti hal itu juga, dan akhirnya memberikan sebuah kesempatan untuk membuka sekolah 3 dimensi dengan kerjasama dengan pihak Jakarta, yang akhirnya lahirlah ESDA Denpasar yang saya pegang sekarang. Nah, dibilang untuk kondisi pandeminya itu, saya pernah mengalami yang namanya sebelum pandemi, saat pandemi, dan juga setelah pandemi. Dalam maksudnya itu adalah efek bagi perusahaannya juga. Ini hal baru ya di Bali ya, khususnya di Bali, yaitu pulau yang budaya tinggi ya, habis itu juga tingkat keseniannya juga berbagai macam. Bisa kayak ogoh-ogoh, habis juga pahatan yang ada kan di berbagai tempat kan juga ada spesialisasi sendiri kan. Contoh di Gianyar, di Kesiman, dan lain-lain. Nah, itu saya mulai mengenalkan kepada masyarakat Bali bagaimana kalau kita membentuknya itu dalam bentuk digital. Karena apa? Karena lebih banyak keuntungan di digital dibanding tradisional. Yang pertama menurut saya itu kita bisa mengurangi bahan baku barang ketika kita membuat kesalahan. Kalau misalnya kita memahat, kalau misalnya kita buatkan di digital, hal itu kan jadinya nggak perlu dibuang. Nah, jadi pertama mengirit bahan baku, yang kedua juga kita bisa melakukan hal lebih luas lagi gitu. Misalnya dari contoh memahat saja, kita bisa memahat dari cuma skulptur tembok, bisa kita coba untuk memahat sebuah patung dengan coba-coba juga, yang akhirnya siapa tahu menjadi salah satu keahlian orang tersebut di masa depan. Nah, perjuangan saya untuk mengenalkan ke masyarakat Bali pun juga
bisa dibilang susah-susah gampang juga, karena masyarakat Bali pun kadang masih banyak yang menutup diri dengan dunia digital ini. Jadi apa yang saya lakukan, saya coba membuktikan diri dengan karya saya sendiri juga. Kadang saya buat portofolio mengenai ogoh-ogoh, mengenai ornamen-ornamen dalam pura dan lain-lain, yang akhirnya saya tunjukkan juga kepada maestro-maestro Bali juga, maestro-maestro ogoh-ogoh Bali juga seperti Ceceng Bero dan lain-lain. Yang dimana pada akhirnya mereka juga suka akan hal itu dan akhirnya bergabung juga di ESDA sebagai siswa. Setelah itu di masa pandemi, kita semua kan tahu sendiri kan, kayak banyak yang sudah mulai ketakutan juga kan karena corona juga lumayan berbahaya kan. Nah, habis itu karena basisnya kita di ESDA itu tatap muka, alhasil jadinya banyak yang tidak masuk gitu. Dia bahasanya cuti selama setahun, hampir 2 tahun juga karena corona ini, mereka ketakutan dan lain-lain. Nah, akhirnya kita di sana saya sama tim saya juga, tim ESDA-nya mencoba untuk membentuk pembelajaran digital. Tuh, dari saya sendiri, saya membentuk sebuah forum konsultasi untuk murid-murid saya yang masih ingin aktif tapi takut untuk tatap muka, yang berbentuk Discord dan lain-lain. Jadi saya di sana konsultasinya pun berbentuknya online, sehingga tidak menutup kesempatan bagi siswa yang masih ingin mengembangkan dirinya di rumah. Jadi walaupun jadinya kurang ada murid masuk, tapi setidaknya siswa-siswa itu masih bisa berekspresi dan masih bisa berkarya walaupun kondisinya tidak memungkinkan. Nah, akhirnya belakangan ini kan juga pandemi sudah mulai menipis ya, bukannya nggak ada tapi menipis, sudah mulai menghilang lah gitu kan. Sini pun saya kembali genjor-genjoran juga untuk mempromosikan ESDA kembali dengan cara kesempatan magang bagi anak SMK juga, membuat portofolio baru lagi yang lebih identik dengan Bali. Jadi saya juga ingin menunjukkan bahwa SDM Bali itu juga siap menuju ke dunia digital. Apalagi mungkin 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi mungkin dunia digital ini bakal berkembang menjadi luas gitu, dan sudah biasa digunakan di Indonesia untuk iklan dan lain-lain. Jadi saya juga ingin mempersiapkan SDM Bali agar banyak orang Bali yang bisa dan banyak orang Bali yang akhirnya berkesempatan untuk berkarya di bidang tersebut. Tuh, tanpa harus menunggu pembelajaran lagi gitu. Jadi sudah disiapkan dari awal. Nah, selain ESDA, semenjak pandemi ini juga sudah mulai menjurut, saya juga membuka studio bersama teman saya di kala pandemi, karena kita sudah planning ke depannya bahwa desain di Indonesia itu bakal terus berkembang. Dari desain tradisional yang berupa gambaran dan lain-lain, mungkin belakangan ini kalian bisa lihat di TikTok ada orang Bali yang menggambar bungkus Silver Queen yang akhirnya itu dimenangkan kontes olehnya dan akhirnya dipublish secara nasional. Itu kita ingin mengembangkan lagi sebagai studio yang baru. Kita ingin membentuk agar lebih banyak orang Bali lagi yang bisa gitu. Jadi nggak cuma 1 atau 2 orang, jadi hampir semua orang Bali bisa berkarya seperti itu juga gitu, dengan melalui kita ataupun sendirinya dengan cara yaitu menyebarkan bahwa orang Bali itu juga bisa untuk berkarya seperti orang lainnya. Jadi tujuan akhirnya pun juga sebenarnya ingin menjadikan masyarakat Bali itu sebagai pusat seni di Indonesia kalau bisa. Selain dunia desain dan digital, kebetulan karena di dunia digital juga saya ingin mengembangkan diri lagi juga di dunia programming, yaitu dengan merekrut tim, di mana saya di sana akhirnya membuat sebuah aplikasi yang bernama Subak Tani. Di Subak Tani ini pun juga tujuannya agar subak-subak yang ada di Bali lebih terawat dan lebih bisa dikembangkan lagi oleh masyarakat Bali itu sendiri, bukan hanya saya. Dan Subak Tani pun juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pihak pemerintahan, dari pihak Subak sendiri dan lain-lain. Nah, kenapa targetnya Subak? Karena belakangan ini juga dapat informasi juga dari adik saya bahwa subak-subak yang ada di Bali itu sudah mulai dibilang punah, di mana ciri khas Bali itu salah satunya adalah subak. Kan sedikit ironi kan jadinya. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda yang akan bahasanya membimbing generasi muda lainnya nanti di masa depan merawat subak ini agar ciri khas Bali itu tidak hilang. Ya salah satunya dengan cara digitalisasi ini. Apa yang sudah Petani lakukan kita digitalisasi agar bisa di-provide juga oleh seluruh orang yang ada di Bali. Jadi subaknya itu bahasanya bukan diurus oleh subak itu sendiri, tapi kita urus bareng-bareng semuanya. Agar keaslian subak itu merata, nggak cuma di satu tempat doang gitu, nggak seperti cuma di Jatiluwih aja atau di Ubud aja, tapi semuanya sama rata, semuanya asri, semuanya sehat, semuanya berkembang subaknya. Seperti itu yang bisa saya lakukan juga untuk Puputan juga, untuk keluarga juga, dan untuk Bali, bukan atas nama saya saja. Mungkin itu aja sih yang bisa saya bagikan untuk perjuangan saya dalam Puputan ini dan juga dalam generasi saya yang bisa saya berikan. Sekian dari saya, terima kasih Om. Santi Om. Halo semuanya, apa kabar? Nama saya Tia, saya 26 tahun.
Saya di sini lulusan ekonomi, jurusan marketing. Saya kemarin bersekolah di Monash University di Melbourne, Australia. Saya di sana sekitar 5 tahun. Jadi di sini saya akan sharing pengalaman saya sebagai mahasiswa Indonesia yang pernah kuliah di luar negeri. Di tahun 2014 saya lulus SMA dan saya langsung melanjutkan studi saya ke Australia. Di sana saya bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai macam negara. Di sana sendiri saya juga membentuk komunitas dengan teman-teman saya yang sama-sama dari Bali, dari Indonesia juga di sana. Lalu di sana kita banyak ya sharing ilmu, edukasi tentang bagaimana culture di Indonesia seperti apa, khususnya di Bali karena kita sendiri di sini adalah pariwisata yang sangat dikenal oleh para wisatawan mancanegara seperti Australia. Dari sana saya bertemu dengan banyak orang dan berkeinginan untuk melanjutkan karir saya di bidang perhotelan. Di sana saya bekerja di salah satu hotel, di Novotel Ibis, Melbourne, Australia. Di sana saya juga bekerja di bidang F&B sebagai barista di sana. Lalu sebelum pandemi di tahun 2019 saya balik ke Indonesia dan saya ingin melanjutkan karir saya di perhotelan. Di sana tepat sebelum pandemi di tahun 2019 di bulan Desember saya bekerja di salah satu hotel di Bali. Saya memiliki salah satu basic saya sebagai di bidang F&B dan sebagai barista dan ada kebetulan peluang saya untuk berbisnis dibantu dengan orang tua saya mendirikan usaha di bidang F&B, di bidang kuliner yang bernama Noir Cafe. Noir Cafe sendiri ini berdiri di tahun 2020 di bulan November. Kebetulan pernah ke Korea dan saya sendiri juga suka dengan culture Korea. Di saat itu saya pergi ke Korea dan saya melihat kalau ada kafe dengan tema 2 dimensi. Di sana saya berpikir kenapa di Indonesia tidak ada kafe bertema seperti ini dan kenapa kita sebagai orang Indonesia juga harus jauh-jauh ke Korea untuk menikmati pengalaman seperti ini. Jadi dari sana saya berkeinginan untuk mengikuti tren kafe 2 dimensi. Dan saya mendirikan suatu kafe Noir sendiri ini di lantai 2-nya adalah kafe dengan tema 2 dimensi. Yang di lantai 1-nya sendiri saya ingin berkonsep berbeda dari 2 dimensi tersebut dengan konsep modern Mediterranean style. Jadi di sana saya ingin mengajak untuk orang-orang Bali, masyarakat Bali yang ingin datang ke suatu kafe dengan pengalaman yang berbeda. Jadi datang ke satu tempat rasanya memiliki pergi ke 2 tempat yang berbeda. Jadi lantai 1-nya dengan konsep modern Mediterranean style, lalu lantai 2-nya sendiri adalah konsep 2 dimensi. Jadi di sana sendiri pun sudah memberikan peluang lebih ya untuk masyarakat sendiri datang ke kafe ini karena kafe pertama di Bali dengan konsep 2 dimensi dan 2 konsep yang berbeda di dalam satu tempat. Dengan basic yang saya miliki di F&B sendiri dan saya menyukai untuk kuliner sendiri, jadi saya di sini mendirikan kafe dan mengajak teman-teman yang saya kenal juga untuk berkolaborasi bareng di kafe ini. Kafe ini tersendiri berdiri di saat pandemi. Saya tidak mengenal banyak sebelum pandemi itu Bali seperti apa. Jadi di sini saya sudah mulai beradaptasi dengan pandemi style. Jadi saya di sini merekrut orang-orang yang saat itu dirumahkan, mereka punya skill yang lebih dan saya juga menurunkan harga tidak terlalu mahal karena saya tahu sendiri ekonomi di Bali juga sedang terpuruk. Jadi saya tidak bisa menargetkan orang-orang untuk mengeluarkan uang lebih untuk makan seperti itu. Karena sekarang pandemi juga sudah berakhir, saya juga harus beradaptasi dengan era yang baru lagi setelah pandemi karena kita tidak bisa kembali lagi seperti era sebelum pandemi dan kita tidak bisa kembali lagi di era di saat pandemi, di saat harga yang benar-benar turun karena terjadi inflasi dan segala macam. Jadi di sini kunci jadi saya bisa bertahan sampai detik ini adalah konsistensi dan integritas sendiri saat saya berada di Australia sendiri untuk jujur, disiplin dan rasa tanggung jawab yang besar. Di sini saya harapkan juga untuk anak-anak di generasi muda nantinya lagi untuk melanjutkan usaha atau mungkin ingin ada berkeinginan berkesempatan lebih untuk keluar negeri, untuk studi atau untuk melanjutkan karir, silahkan keluar dari zona nyaman karena sekarang kesempatan terbuka sangat banyak, sangat luas dan nantinya jangan lupa untuk kembali lagi ke Bali. Mari kita mendukung era globalisasi di Bali juga, kita dukung perekonomian di Bali dengan skill dan knowledge yang kita peroleh dari luar sana. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Ya, tadi kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh kaum muda milenial ya, perwakilan dari kaum muda milenial Bali yang telah berkecimpung memulai untuk di dunia usaha dan bisnis ya dari Ana Agung Tia dalam wirausaha kuliner dengan resto 2 dimensi Noir. Kemudian dari Ana Agung Gede tadi penggagas untuk sekolah tinggi 3 dimensi
Ya, tadi 2 dimensi yang sekarang 3 dimensi, ya, saling berkaitan. Tentunya bergerak dalam dunia digital dan broadcasting. Ini sungguh luar biasa apa yang telah dicapai oleh kedua wirausahaan muda milenial Bali ini. Suatu hal yang biasa di masa pandemi, tetap berjuang ya dengan semangat pantang menyerah, memulai usaha baru, tentu dengan perhitungan yang matang, dengan modal kreativitas, integritas, dan tentunya yang paling penting adalah konsistensi. Kata lain dari konsistensi tadi adalah sesuai dengan spirit modal sosial dan budaya tadi, yang spirit Puputan Badung itu. Konsisten artinya tetap teguh pada semangat perjuangan untuk mencapai cita-cita atau harapan tadi ya. Sebenarnya sama saja dengan spirit Puputan untuk berjuang, untuk membela kebenaran, kemerdekaan, dan sebagainya. Jadi ini pengejawantahan yang baru ya, sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman. Nah, jadi inilah benang merah yang tadi kita sampaikan. Apakah spirit Puputan ini masih relevan dan bermanfaat bagi generasi muda milenial Bali? Itu sudah terjawab oleh kedua wirausahaan muda milenial Bali ini, bahwa setiap kita akan memulai usaha tentu dibutuhkan konsistensi ya. Artinya perjuangan tanpa menyerah untuk mencapai kemajuan, kesuksesan, dan keberhasilan ya. Jadi nilai-nilai kearifan lokal yang dulu itu suatu kebenaran, itu sudah terbukti, dan ini bukti nyata bahwa pewarisan itu sudah berjalan, dan tinggal bagaimana kita tentunya tanpa berhenti juga untuk belajar dan memperbarui sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, ini sudah sangat bagus sekali, apalagi sudah memenuhi tuntutan zaman era digitalisasi, sangat luar biasa. Jadi kita salut sekali terhadap perjuangan dan usaha dari kaum muda milenial Bali ini ya, khususnya Anak Agung Tia dan Anak Agung Gede. Semoga nanti ke depan tentunya makin sukses dan berhasil. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini sekali lagi memang betul sudah terbukti bahwa spirit Puputan Badung itu adalah sebagai modal sosial sekaligus modal budaya yang sangat kita banggakan bersama. Terima kasih. Om Swastiastu. Saya Dr. Igusti Agung Ngurah Mars yang merupakan salah satu dari keluarga Jero Gede Petangan yang juga merupakan salah satu pewaris dalam perjuangan Puputan Badung tahun 1906. Jadi saat ini saya berbicara terkait dengan perjuangan juga. Bahwasanya sebelum itu di Pemerajaan Jero Gede Petangan itu ada pelinggih yang disebut dengan pelinggih Ratu Mantuk Dirano. Sehingga setiap tahun, yaitu tanggal 20 September, kita selalu ingat, kita selalu ingin bersyukur atas perjuangan-perjuangan yang telah dilaksanakan. Terkait dengan kekinian, maka di dalam peran saya saat itu ya, selaku Ketua ID Denpasar periode 2016-2019 dan juga kebetulan Ketua Persi Daerah Bali sampai sekarang periode 2020 sampai 2023. Nah, saat itu tentu kita insan kesehatan sedang berperang, berjuang yang melawan pandemi COVID yang sampai saat ini juga belum selesai. Itu Bapak Presiden menyampaikan pada bulan Maret tahun 2019 itu dinyatakan sebagai pandemi COVID. Nah, sejak itu maka saya sebagai dokter, kebetulan juga memimpin rumah sakit, sangat ikut juga merasakan bagaimana kita bisa mengatasi pandemi ini. Banyak sekali cerita itu, bahwasanya banyak sekali dokter-dokter, perawat, bidan, insan rumah sakit itu awalnya ketakutan. Semua takut, karena pada saat itu sumber daya yang kita punya itu belum lengkap kali. Apa itu? Yaitu alat pelindung diri. Salah satunya masker. Masker itu belum ada, banyak, habis semuanya.
semua kita buat dengan tangan, menjahit sendiri. Itu di masing-masing rumah sakit. Kemudian baju yang kita pakai kebiasaan lama tentu berubah. Itu harus kita ada baju yang kita khusus buat untuk itu. Dan para dokter, perawat, tenaga kesehatan harus berganti baju setiap saat sejak dia melayani sampai dia pulang ke rumahnya. Nah itu tantangan sendiri buat para tenaga kesehatan. Nah kemudian APD lain seperti goggle, kacamata, tutup kepala itu sangat terbatas. Nah itulah di sana kita tumbuhkan kepada semua tenaga kesehatan, khusus dokter, perawat untuk ikut berjuang. Nah kami tentu dari manajemen saat itu menyiapkan segala sesuatunya untuk bagaimana psikologis daripada nakes ini bisa maju berjuang untuk mengatasi itu. Walaupun saat itu banyak yang menghadap, Bapak saya punya anak kecil, saya tidak ikut. Akhirnya bagaimana kita ada sudah mau maju dan mundur lagi. Nah, bagaimana kita menguatkan itu bahwasanya ini adalah tugas kita semua. Kita sudah bergerak di bidang kemanusiaan, kita harus menolong manusia yang sedang mengalami sakit oleh karena COVID-19 ini. Jadi Astungkare saat itu tumbuh perjuangan semua, tumbuh rumah sakit yang ada di Bali khususnya berjuang untuk semuanya. Membuat rumah sakit baru yang sudah lama yaitu rumah sakit UNUD menjadi rumah sakit rujukan untuk pasien COVID khusus di samping rumah sakit Sang Lahir besar di Bali. Dan rumah sakit lain yang ada di Bali ada itu 2 rumah sakit itu sebagian besar siap untuk melayani COVID. Nah Astungkare yaitu sudah semua berjalan lancar dan kita semua dokter sudah ada yang berkorban juga. Dan saya juga kebetulan ini mendapat penghargaan PIN ya dari Satgas Penanganan COVID Nasional. Nah ini sebenarnya saya tidak perlu, saya juga kaget mendapatkan ini ya kita terima saja. Itu saya kira semua sebenarnya dokter berjuang, tapi mungkin saya kebetulan pemimpin waktu itu diberikan tanda pejuang penanganan COVID-19 oleh Satgas COVID Nasional. Yaitu kita pakai sebagai acuan, itu rujukan untuk selalu berkorban, untuk berjuang apapun bela negara harus kita pertahankan. Sekarang itu peran kita masing-masing, sehingga di pesan saya ke generasi berikutnya ya agar selalu jangan lupa sejarah. Singkatnya jas merah. Jangan sekali-sekali lupa sejarah. Karena Puputan Badung 1906 adalah merupakan sejarah. Jadi ini mari kita ambil hikmahnya. Apa itu? Kalau saya sendiri melihat satu, semangat pantang menyerah. Apapun itu, semangat pantang menyerah. Saya tekankan lagi untuk mengarungi kehidupan berikutnya. Semoga semua selalu sehat dan berbahagia. Sekira itu saya bisa sampaikan. Saya Heri Merposanti, Om Santi 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 Om. Baik, selamat sore, Om Swastiastu. Perkenalkan, Tiang Dr. Ibu Siti Agung Alit Suryawati, Esos MSI. Sehari-hari tugas Tiang sebagai dosen Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Udayana. Adapun Tiang mulai jadi dosen dimulai tahun 2004 di Universitas Dwi Jendra di program studi ilmu komunikasi juga. Lalu FISIP Universitas Udayana dibuka tahun 2008. Saya adalah dosen pertama untuk di FISIP dan sampai sekarang ini. Adapun pengalaman saya sebelum menjadi dosen ya. Jadi perjalanan kuliah ya dari sekolah perhotelan hospitality di BPLP Nusa Dua Bali tahun 1989. Lalu tahun 1990 sampai 1991 saya melanjutkan kuliah ataupun mengambil short course di New York, Amerika dari tahun 1990 sampai 1991 dan mulai berkarir di perhotelan ya, dimulai dari Grand Hyatt Nusa Dua Bali sebagai resepsionis, lalu tahun 1994 di Bali Hyatt Sanur sebagai asisten manajer Regency Club, dilanjutkan tahun 1997 di Hyatt Surabaya. Perjalanan karir di perhotelan lalu disambung dengan kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi. Tentunya sebenarnya ini sambung bergayut juga karena bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita membuat senang orang yang kita ajak berkomunikasi sehingga komunikasi bisa berjalan secara efektif
dan efisien. Dalam kesempatan yang baik ini, saya sebagai Ketua Forum Generasi Muda Puputan Badung mengajak semeton Sami untuk bersatu padu, karena tanpa kekuatan yang sudah kita miliki, kita tidak bisa mencapai apa yang kita cita-citakan bersama. Tentunya kita ingin bersatu dalam kesejahteraan ya, dan berlanjut sustainable untuk generasi ke depannya. Di dalam mereview sedikit bagaimana perjuangan ya para leluhur kita sudah memperjuangkan dengan darah ya dan nyawa, itu harus menjadi semangat kita bersama. Bagaimana kita menjaga tanah air yang kita cintai ini tidak sampai lagi direbut oleh orang lain. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena kita memang tidak mawas diri bahwa kita ini memiliki segalanya. Kita perlu jaga. Jadi setiap individu masih dalam berkehidupan ini memiliki peran dan fungsi masing-masing. Jadi jaga amanah yang sudah diberikan itu dan bangun silaturahmi bersama kita ini, membangun networking, menjaga aset yang sudah ada sehingga ke depannya kita akan menjadi individu yang kuat, keluarga yang dihormati. Patut dihormati karena menjaga martabat, harkat martabatnya dengan baik. Jadi jangan sampai menjadi orang yang kehilangan arah, lost generation. Karena waktu itu sangat singkat. Kita tidak pernah tahu Tuhan akan memberi kita umur sampai berapa tahun, tetapi dengan kita selalu bergandengan tangan, bersiap diri untuk diri sendiri dan keluarga besar, sehingga kita bisa menggapai apa yang kita sudah cita-citakan bersama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada pesemetonan, bahwa spirit Puputan Badung ini obor api kebersamaan, persatuan ini tetap harus dijaga agar kita bisa maju bersama-sama. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.